di era sebelum pandemi sama pas pandemi awal-awal gitu ya, istilah kayak unicorn ya, Ya, kemudian apalagi tuh, startup lah ya. startup lah ya gitu kan, itu kan punya value, brand value yang tinggi tuh, padahal mereka mungkin secara penghasilan apa namanya, Profit ya. profit gitu ya, itu belum yang untung gitu. Tapi secara brand value-nya itu digadang-gadang sama orang, brand value-nya besar sekali, brand value-nya besar sekali. Nah, ini istilah brand value nih, Jis. Ini tuh gimana gitu? Terus cara ngitungnya kok bisa sampai orang tuh dikatakan besar gitu ya? Ya. Itu gimana gitu? Jadi brand value ini nilai uang atau harga uang ya untuk merek gitu. Oke. Jadi misalkan bikin merek Gojek. Gojek ini kalau diuangkan berapa sih gitu? Oke, kalau diuangkan Kalau berapa gitu diuangkan ya? berapa? Kalau dijual mereknya berapa? Ya, soalnya kan kemarin rame-rame juga kan penjualan Tokopedia, tuh, Ya, Goto tuh ya. Tokopedia dijual banyak tuh dijual terus apalagi ya banyak lah ya yang dijual-jual. Iya. Nah, jadi brand value itu nilai finansial dari suatu merek. Oke. Nilai finansial suatu merek. Nah, kadang suka ketukar sama istilah yang lainnya, brand equity. Oke. Kadang suka ketukar tuh. Kalau brand equity itu penilaian orang terhadap merek kita itu seberapa kuat. Oke. Kalau brand equity itu lebih ke penilaian orang lah ya, konsumen, publik gitu ya, terhadap suatu brand. Misalkan gimana? Tapi kalau brand value gitu ya, itu lebih ke nominal, ke angka uang gitu ya. Ya, kalau brand equity itu kan pendapat masing-masing lah. Persepsi orang. Persepsi itu berupa kalimat lah itu. Kalau brand value itu berupa nilai angka uang. Oke. Misalkan brand equity, misalkan kita nanya ke orang di jalan, kamu tahu nggak Gojek? Oke. Tahu, misalkan. Kamu kalau dibandingin ojek online lain, mau pilih mana? Ojek, Grab atau apa? Misalkan. Saya pilih Gojek, misalkan. Nah itu disebut brand equity. Ya, jadi brand equity antara Gojek, Grab, terus apa lagi ya? Maxim itu lebih bagus mana menurut kamu? Menurut konsumen gitu ya. Oh, menurut saya itu lebih bagus Gojek. Karena Gojek pelayanannya begini, harganya murah dan lain sebagainya, misalnya gitu ya. Ya. Itu brand equity. Brand equity. Jadi hasilnya pun berupa kalimat deskripsi gitu ya. Nah, kalau brand value itu nilai angka. Gojek kalau dijual berapa harganya gitu. Oke. Nah, cara ngitungnya gimana? Kan pertanyaan gitu. Iya, benar. Nah, bukan barangkali sih, tapi memang di lapangan bahkan terjadi jual beli usaha, jual beli bisnis. Bahkan di level UMKM pun ada. Ada ya. Ada yang misalkan kita bikin warung nih. Ya udah kamu beli udah ini usaha saya mau udahan misal gitu. Saya mau pulang kampung. Ambil alih nih gitu. Iya, benar. Sering terjadi di level-level kecilnya mikro. Warung kuningan bisa terjadi tuh. Terus warkop, warteg bisa yang kamu beli nih gitu. Mau nggak usaha saya? Terus ini juga konsep franchise kan mirip-mirip juga kan, menjual gitu. Kadang si franchise minuman gitu ya. Kok yang ini bisa lebih mahal? Kok yang ini lebih murah gitu? Kan sama-sama minuman sebenarnya gitu kan. Benar. Jadi contoh misalkan apa ya? Janji Jiwa misalkan. Franchise Janji Jiwa sama franchise Kopi Kenangan itu kan harganya beda. Kok bisa beda sih, kan sama kopi. Benar. Nah, karena si brand ini punya value yang lebih tinggi misalkan gitu. Dalam franchise juga ngaruh gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Ada beberapa metode. Oke, apa nih ya? Jadi berbagai metode dihitung, bukan berbagai metode ya, apa ya? Daftar-daftar yang harus dihitungnya apa aja ya. Nanti habis itu kita bisa menyimpulkan, oh kayaknya pantas deh kalau dijual segini. Iya. Soalnya kan seperti apa ya, kayak ngawang sebetulnya gitu ya, tapi bisa dihitung kok dengan kalkulasi ataupun satu metode gitu ya. Nah, yang pertama adalah menghitung jumlah uang yang sudah dikeluarkan. Modal awal gitu ya. Ya, untuk membangun brand ini. Mulai dari bikin logonya, ke desainer bayar berapa, terus daftar mereknya, perizinan berapa, daftar PT, terus biaya marketing, dihitung tuh dari awal berdiri sampai sekarang itu berapa. Iya. Misalkan total, wah udah 1 miliar nih, berarti mereknya itu seharga 1 miliar. Kalau menurut yang ini, metode ini. Nah itu belum, kalau kita jual 1 miliar lagi, itu belum tentu untung. Karena ada
daftar-daftar lain yang harus ditambahkan juga gitu. Ya itu kan baru apa Baru satu namanya kayak baru modal lah ya. Ya, itu modal awal. Modal awal, kemudian selama 10 tahun itu bertahap tuh modal tuh misalkan. Ya, Misalkan 10 tahun kayak gitu ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mengembangkan, suntik lagi modal sehingga berkembang selama 10 tahun, kira-kira ditotalin habis uang itu 1 miliar kayak Ya. gitu ya. Oke. nah terus yang kedua ada dari pendapatan. Oke. Dari pendapatan. Mm-mm. Jadi pendapatan ini dari mulai awal si merek ini sudah menghasilkan berapa? Kayak tahun pertama, tahun kedua, tahun Ya. ketiga. Harus dilihat. Wah, brand ini sudah menghasilkan per tahunnya misalkan berapa? Misalkan per tahun menghasilkan 1 miliar. Nah, itu kan menjadi acuan nanti untuk dimasukkan ke dalam total nilai harga brandnya berapa atasnya. Iya, benar-benar. Misalkan tahun pertama dia modalnya 100 juta, terus hasil yang didapatkan 100 juta juga. Ya, Disuntik lagi modal tahun kedua, disuntikin modal tadi kalau modal Ya. gitu ya. Terus untungnya nambah nih, dari Nambah. 100 juta tahun kedua jadi 300 juta nih Benar. keuntungan. Terus naik lagi tahun ketiga jadi 400 juta, terus naik lagi sampai misalkan di 3 tahun terakhir selama 10 tahun konsisten di angka 1 miliar keuntungan. ya bisa. Itu kan harus ditambah tuh ya dari 1 miliar, terus 300 dari 100 juta keuntungan Ya, tahun pertama, tahun kedua 300 juta, Benar. tahun kedua 400 juta, ketiga, keempat. Itu harus ditambah-tambahin ya. ditambahin, benar. Hmm. Jadi muncullah total merek ini udah menghasilkan kita berapa gitu. Nah, lanjut ada lagi yang harus dimasukkan itu jumlah pelanggan tetap. Oke, jumlah pelanggan tetap. Jumlah pelanggan tetap berapa nih? Nah, ini harus disurvei ke yang pernah beli, disurvei, kamu beli ke sini itu per berapa bulan sekali misalkan. Atau per bulan, setiap bulan berapa kali kamu beli? Misalkan kita punya bisnis restoran misalkan. Kamu datang ke restoran ini sebulan berapa kali misalkan gitu. Ditanyain. Terus kamu ke depannya mau datang lagi nggak ke sini? Benar. Ditanyain. Kan itu kan base pelanggan. Kita bisa nih. Kemudian punya data. Oh ternyata jumlah pelanggan yang tetapnya kita ada 100. Dan sudah ditanya mereka mau beli lagi. Gitu secara rutin. Nah, dari angka yang pelanggan 100 ini bisa dihitung tuh secara rupiahnya berapa. Estimasinya gitu. Benar. Kalau teman-teman bisnisnya digital kayak Gojek itu mudah banget ya, karena kan by aplikasi gitu kan. Ya, Datanya tuh udah Benar. save gitu, itu mudah ya. banget. Itu enaknya ya kalau digital, bisnisnya berbasis digital, jadi tidak perlu survei lah. Iya, Jadi tidak biaya perlu survei. lebih murah mungkin ya. Iya. Biaya analisanya ya. Benar. Tapi kalau misalkan kita manual kayak kita tadi ya itu perlu survei ya. Harus survei ditanyain satu-satu. Ke pelanggan nih yang datang nih Benar. kasih angket misalkan, kasih angket gitu. Sambil mereka nunggu pesanan, sambil mereka ngisi angket misalnya Benar. gitu lah ya. Nah, terus ada lagi pelanggan yang merekomendasikan, harus dihitung. Pelanggan yang merekomendasikan jasa kita ke orang, itu ada berapa sih gitu. Itu harus dihitung tuh. Ada berapa. Nah, ini juga hasilnya itu bisa berupa angka sebenarnya. Nah, cuman memang ada perhitungan lebih dalam lagi lah. Dari jumlah orang yang ini nanti dihitung lagi, nanti keluar angka, wah ternyata nilainya tuh seberapa. Benar. Ibaratnya konsumen kita yang menawarkan bisnis kita ke orang lain dengan sukarela gitu ya. Ya. Berapa sih? Karena dia saking cintanya sama brand kita misalnya gitu ya. Benar. Udah percayalah dengan brandnya gitu. Benar. Ya. Kita kan sering gitu ya. Misalkan suka sama sepatu nih. Udah beli sepatu itu aja bagus sepatunya Ya. gitu ya. Sering banget kita ya. Iya, ngerekomendasiin brand satu. Padahal kita nggak tahu sama penciptanya siapa, pemiliknya siapa, kita nggak tahu gitu ya. Cuman kita kenalnya brandnya aja gitu. Benar. Soalnya rekomendasi ini ngaruh banget, terutama untuk Gen Z. Benar. Ya, jangankan Gen Z, kita aja yang milenial, Ya, bahkan benar. yang di atas kita itu, kita tuh misalkan kita milenials nih, dapat rekomendasi tuh kadang dari orang tua kita gitu, yang boomers atau yang apa gitu, yang Gen X gitu kan. Itu kita tuh sering nanya, beli makanan kalau di kota ini apa ya? Kadang tuh Benar. masih ada suka metode kayak gitu kan. Benar. Bahkan ya ini untuk semua lah ya, semua generasi lah ya. Nah, karena kita suka ngeliat review dulu sebelum ini. Benar. Misalkan mau ke
kafe mana, coba cek dulu reviewnya enak nggak di situ, menunya apa aja. Benar, Gitu. benar. Nah, kalau tadi berbasis digital, mudah banget buat dilihatnya tuh. Ya, Reviewan orang kan. iya, ada di situ semua nih. Nah, satu lagi yang terakhir ada nih, dengan membandingkan brand kita dengan brand lain. Oke. Tapi membandingkannya dengan yang sudah dijual. Oke. Jadi kita ngelihat harga pasaran bisnis kita kalau dijual berapa gitu. Ya, contohnya Gojek kan dulu sempat dijual tuh sama Nadiem Makarim. Itu 1 triliun tuh kalau nggak salah ya. Dulu itu tuh. Kemudian mungkin si Grab nih, pengen dijual juga nih. Ya, pasti referensinya kan si Gojek. Bener. Gitu. Oh, Gojek dulu laku 1 triliun. Coba saya utak-atik tadi dengan perhitungan yang tadi. Ya. Bisa deh. Saya kan Gojek itu dijual 3 tahun yang lalu. Saya udah ada kenaikan, bisalah 1,5 triliun misalnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi ngebandingin dengan yang dijual. Kalau yang ini memang harus cari-cari info gitu ya, cari-cari info. Misalnya kita bisnis apa, kita lihat nih yang mirip dengan bisnis kita, yang udah dijual siapa. Terus dilihat juga sudah sebesar apa sih bisnisnya, apa sama atau enggak nih, atau besaran kita atau besaran dia gitu. Nah itu menentukan, oh kayaknya bisnis kita bisa lebih mahal dari orang ini, dari brand ini gitu. Atau kayaknya brand kita lebih murah dari ini gitu. Nah itu dengan cara membandingkan brand kita dengan brand orang lainnya lah ya. Benar. Kayak gitu. Nah itu kan tadi poin-poinnya. Nah nanti dirangkum muncullah perkiraan harga dari brand value kita. Benar. Ya tadi benar harus apa namanya dihitung per poin-poin yang tadi tuh ya. Benar. Yang poin modal, terus kita coba rekap ya. Modal, terus income-nya berapa? Pelanggan. Oh iya pelanggan tetap ya. Pelanggan tetap. Terus sama pelanggan yang merekomendasikan. Ya, ada berapa jumlahnya. Nah, lanjut terakhir adalah referensi dari merek lain yang sudah dijual. Nah, nanti dikumpulkan datanya, baru nanti, ini nilainya kayaknya usaha saya senilai 1 miliar misalkan. Iya benar. Nah, itu cara menghitung value dari suatu brand ya atau brand kita kayak gitu ya. Benar. Lumayan agak rumit ya. Kalau yang brand value memang rumit karena kan harus angka hasilnya nih. Iya, soalnya susah. Soalnya kan yang namanya value itu kan ya value ya gimana ya? Kayak semacam opini gitu. Ya. Kayak semacam satu hal yang belum pasti berapa gitu kan. Nah, itu kemudian dimatematikkan dengan cara tadi, kalau yang ngitung modal mah gampang. Modal, income itu gampang. Gampang tuh. Tapi kalau yang pelanggan tetap, kemudian pelanggan yang merekomendasikan, sama penjualan orang lain itu kan harus agak-agak ke lapangan lah. Iya. Terjun ke lapangan lah. Benar gitu. Nah, kita harus lihat satu pelanggan ini belinya rata-rata berapa rupiah ke kita gitu. Benar. Nah, terus yang tadi yang rekomendasi juga tuh, ada berapa rupiah nih orang belanja ke kita, terus dia merekomendasikan, terus perkiraan ada temannya yang beli juga tuh, ada berapa orang gitu. Iya, soalnya yang disebut pelanggan tetap juga belum tentu akan sama gitu. Pasti beda-beda. Ada yang pelanggan tetap itu yang 1 bulan mungkin bisa sampai 5 kali. Iya, sebulan itu misalkan belanja itu seminggunya bisa 3 kali. Ya. Kayak gitu ya. Ada yang seminggunya sekali. Ya. Ada yang mungkin 1 bulannya sekali gitu. Itu juga sebenarnya masih bisa dianggap pelanggan tetap. Cuman interaksinya itu akan beda-beda gitu ya. Yang tadi yang 1 bulan sekali itu kan jarang banget gitu. bikin ngebul kepala. Itu lumayan hitungnya gitu kan. Sedangkan itu nanti harus diangkakan gitu. Ya, itu. Lumayan itu. Nah, belum lagi yang survei tadi juga itu harus ke lapangan, kita harus nyari info. Ini brand mana yang udah dijual, yang mirip kita, gitu kan, cari dulu, gitu kan. Benar. Pelanggan yang merekomendasikan. Saya pernah merekomendasikan berapa kali ke siapa aja. Ya. Ada nggak teman yang datang? Terus ada nggak yang mereka belinya gitu kan? Ya. Kalau pelanggannya masih puluhan kan masih mending lah. Nah, kalau udah sampai ribuan, ini gimana cara ngeceknya kan gitu. Benar. Tapi itu lumayan susah itu. Nah, tapi yang namanya kita mau menjual bisnis, kadang perhitungannya ini misalkan
saya mau ngitungnya dari income sama modalnya aja, misalkan. Nggak masalah. Ya itu kan hak bisnis masing-masing. Gitu. Bener sih. Ya, setidaknya tadi ada 5 poin ya. Benar. Kalau teman-teman merasa pusing dengan 2 poin yang lain, udah deh yang cuma 3 poin aja. Poin 1, 2, sama 5 nih masih ada angka-angkanya nih ya. Ya. Masih bisa diangka-angka nih, bisa dihitung secara angka lah gitu. Ya, bisa gitu ya. Benar. Contohnya yang toko sembako deh, toko sembako. Itu kan misalkan dijual ke orang nih. Biasanya ngitung jumlah barang yang ada. Itu di total berapa rupiah semuanya. Itemnya berapa pieces, misalkan ada teh pucuk berapa pieces, ini berapa pieces, ini berapa pieces, nanti baru diuangkan. Itu jual rumit tuh, dihitung modalnya berapa, biaya kontrakannya, kalau misalkan kontrak gitu ya. Nah di situ sok beli, biasanya cuma satu doang kalau yang itu tuh, yang toko sembako. Sok beli ini sisanya sama kontrakannya, misalkan senilai 200 juta, nih beli nih 230 juta misalkan, dilebihin untuk untungnya misalkan. Gitu. Iya. Ibaratnya sebenarnya yang 30 jutanya itu kayak beli pelanggannya sih, gitu. Ya, bisa diibaratkan kayak gitu. Itu juga kan dia cuma nebak aja, udahlah 30 juta gitu. Ya, biasanya gitu. Bukan yang survei lagi atau gimana. Gitu. Jadi ya memang sebenarnya terserah si bisnisnya mau pakai satu metode juga nggak apa-apa. Ya kalau pengen benar-benar pengen benar-benar punya nilai yang tinggi gitu ya. Ya tadi hitung semua, hitung semua. Cuman kalau misalkan, ya udah deh pengen buru-buru dijual, ya tadi yang minimal modalnya. Kalau toko sembako ini modalnya berapa total, terus keuntungan tiap tahunnya mungkin masih bisa dihitung tuh. Masih bisa tuh benar. Keuntungan tiap tahun, misalkan total ini tadi 200 juta. Ya. Kalau dihitung sama keuntungan tiap tahun tuh bisa nguntungin tuh 500 juta nih tiap tahun gitu ya. Saya lebihkan tambah tuh jadi 250, tambah pelanggan 30 juta. Ya udah deh jadi 280 kayak gitu ya. Sehingga kamu bisa balik modal nanti setelah mungkin di tadi 50 juta, ya di kisaran 5 tahun kamu udah balik modal tuh misalkan kayak gitu ya. Benar. Ke si yang pembelinya gitu kan. Itu contohnya kayak gitu ya. Jadi ini prospeknya kayak gini, kamu kemungkinan balik modal segini gitu. Jadi ada kejelasan lah di situ. Iya. Nah, itu untuk brand value gitu. Nah, teman-teman gimana nih? Buat yang UMKM juga bisa dihitung kayak gitu. Ya, toko sembako itu kan salah satu contoh UMKM tadi ya. UMKM pun bisa dihitung lah brand value-nya kalau misalkan mau dijual, karena ada juga pebisnis yang sengaja menjual bisnis, sengaja bikin bisnis awal nanti dijual-jualin gitu. Ada juga yang gitu. Ada juga sih bener. Ya, ada juga yang memang aduh udah mentok nih, kita jual aja, ada juga yang gitu. Benar. Ya gitu. Jadi ya bermacam-macam lah. Makanya brand value ini muncul istilah brand value ini karena memang di lapangan juga terjadi jual beli bisnis gitu. Iya, bukan cuman produknya yang dijual tapi bisnisnya yang dijual gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di-like, di-komen juga di-subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman nih Jis, kita pengen ningkatin brand value dengan logo yang bagus nih. Misalkan kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau order logo, order desain kemasan, order misalkan poster-poster atau daftar harga ya, menu misalkan company profil, itu desainnya bisa order di Kebun Desain. Bisa hubungi langsung ke nomor yang ada di bawah. Selain itu, Kebun Desain juga membantu perizinan tadi, perizinan daftar merek, daftar NIB, bikin PT perorangan, itu bisa melalui Kebun Desain. Sama, silakan WA ke nomor yang ada di bawah atau di deskripsi juga ada. Iya. Nah itu ya teman-teman ya. Oke. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.